Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi sosiologi kelas 11 bab 4, yaitu konflik, kekerasan, dan perdamaian. Pertama, konflik, kekerasan, dan perdamaian, di mana konflik berasal dari bahasa Latin yaitu conflictus, yang saling berbenturan, bertentangan, berlawanan, ketidaksesuaian. Sedangkan menurut Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan ketika tujuan pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya mendapatkan keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingan. Menurut Surjono Sukanto, mengungkapkan pendapatnya bahwa konflik yaitu suatu proses sosial orang per orang atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa konflik adalah bentuk interpretasi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Penyebab dari konflik. Yang pertama, adanya perbedaan kebudayaan, individu, ideologi, kepentingan, dan perubahan nilai-nilai sosial. Yang pertama, bentuk-bentuk konflik. Bentuk konflik sosial secara umum yaitu adanya konflik pribadi. Konflik ini terjadi dikarenakan ada dua individu yang mana sedang mengalami sebuah masalah pribadi dan saling tidak ingin menyadari kesalahan masing-masing. Dalam konflik pribadi, biasanya masing-masing individu akan berusaha untuk mengalahkan lawannya. Konflik antara kelas. Konflik yang terjadi antara kelompok ataupun individu yang memiliki masalah dengan individu lainnya yang berada di kelompok atau kelas lainnya. Yang dimaksud kelas di sini dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang ataupun kelompok di dalam lingkungan masyarakat secara vertikal atau kelas atas maupun kelas bawah. Konflik politik. Konflik sosial yang terjadi pada dua kelompok atau individu yang satu sama lainnya memiliki perbedaan serta pandangan berbeda mengenai prinsip dari masalah ketatanegaraan yang akhirnya berdampak pada perselisihan pandangan. Konflik politik ini bisa mengakibatkan beberapa golongan-golongan tertentu dalam masyarakat hingga negara. Konflik rasial. Konflik rasial merupakan konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda dikarenakan adanya kepentingan serta kebudayaan yang bertabrakan satu sama lainnya. Konflik ini biasanya terjadi karena salah satu ras yang merasa lebih unggul dibandingkan dengan ras lainnya. Kemudian konflik internasional merupakan konflik yang terjadi dengan melibatkan beberapa kelompok negara dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di dalamnya. Banyak sekali kasus konflik internasional yang terjadi berawal dari konflik dua negara yang mana dikarenakan adanya masalah ekonomi dan politik. Lambat laun konflik yang terjadi di antara kedua negara itu berkembang dan menjadi konflik internasional. Hal ini terjadi karena masing-masing negara mencari kawan sekutu yang memiliki visi serta tujuan yang sama mengenai masalah yang sedang terjadi. Konflik antara suku bangsa. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan di dalam kehidupan bermasyarakat antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang dimaksud adalah dimulai dari adanya bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, seni bangunan rumah, serta tata susunan kerabatan. Konflik antara agama. Bentuk konflik sosial antara agama ini merupakan konflik yang terjadi pada pemeluk agama satu dengan yang lainnya. Bentuk konflik sosial berdasarkan sifat. Konflik konstruktif. Konflik yang memiliki sifat fungsional yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dari individu ataupun kelompok saat menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi. Konflik konstruktif ini nantinya dapat menimbulkan konsensus dari berbagai pemahaman serta menciptakan sebuah perbaikan. Sehingga konflik ini nantinya akan memberikan nilai positif pada pengembangan organisasi ataupun komunitas. Konflik destruktif merupakan konflik yang terjadi karena adanya perasaan yang kurang senang, benci, bahkan dendam dari individu ataupun kelompok yang kepada pihak-pihak lainnya. Konflik destruktif menciptakan bentrokan-bentrokan fisik yang membuat hilangnya harta benda hingga nyawa orang lain. Bentuk-bentuk konflik sosial berdasarkan posisi pelaku yang terkait konflik. Adanya konflik vertikal.
di mana konflik yang terjadi di antara komponen masyarakat yang berada di dalam sebuah pimpinan dengan karyawan yang ada di dalam kantor. Konflik ini terjadi karena adanya jabatan yang berbeda. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi di antara individu ataupun kelompok yang memiliki kedudukan yang hampir atau bahkanlah sama. Sedangkan konflik diagonal merupakan konflik yang muncul karena adanya pengalokasian sumber daya yang tidak adil pada semua organisasi yang akhirnya menyebabkan terjadinya pertentangan yang cukup ekstrim. Kemudian bentuk-bentuk konflik sosial berdasarkan sifat pelaku yang berkaitan dengan konflik. Yang pertama, konflik terbuka merupakan konflik yang kejadiannya diketahui oleh banyak pihak bahkan masyarakat umum. Yang kedua, konflik tertutup merupakan konflik yang terjadi dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian, bentuk konflik sosial berdasarkan dengan bentuk. Pertama, adanya konflik realistis. Merupakan konflik yang terjadi karena adanya rasa kekecewaan dari individu atau kelompok tentang pikiran, keuntungan atau tuntutan yang ada dalam sebuah lingkungan sosial. Kemudian konflik non-realistis merupakan konflik yang didasarkan pada sebuah kebutuhan yang digunakan untuk meredamkan ketegangan setidaknya dari salah satu pihak yang berkaitan. Yang keenam, bentuk konflik sosial berdasarkan pendapat Ralph Dahrendorf. Yang pertama, adanya konflik peran. Konflik yang terjadi di dalam sebuah peranan sosial. Konflik peranan ini merupakan kondisi di mana seseorang menghadapi berbagai harapan berbeda dengan peranan yang dimiliki. Yang kedua, konflik antara kelompok sosial. Ketiga, konflik antara kelompok yang sudah terorganisasi dengan kelompok sosial yang terorganisasi. Yang keempat, konflik antara satuan nasional. Dampak konflik. Dampak positifnya, yang pertama, memperjelas aspek-aspek kehidupan. Yang kedua, adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok. Yang ketiga, jalan mengurangi ketegangan antar individu ataupun kelompok. Yang keempat, jalan untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, memunculkan kompromi baru. Yang keenam, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Dampak negatif. Yang pertama, adanya retaknya persatuan kelompok. Yang kedua, hancurnya harta, benda, dan jatuhnya korban manusia. Yang ketiga, berubahnya sikap dan kepribadian individu yang mengarah pada hal yang bersifat negatif. Yang keempat, serta munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang salah. Yang pertama, kekerasan secara langsung. Tidak sekedar melakukan kekerasan secara tangible, tapi lebih dari itu, yaitu merupakan aksi yang bertujuan untuk menciptakan hierarki dan hegemoni. Kedua, kekerasan struktural, yakni kekerasan yang diawali dari adanya perbedaan kelas dan posisi yang menghegemoni dan dihegemoni sehingga memungkinkan terjadinya tindakan aliansi, diskriminasi, eksploitasi, represi yang bertujuan untuk menjaga hierarki yang sudah ada oleh kelompok yang berkuasa maupun bertujuan untuk menghancurkan oleh kelompok yang tertindas. Karena terstruktural biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas atau yang memegang kekuasaan sehingga di dalam penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu memihak pada kelompok berkuasa atau mayoritas dan mendiskriminasi kelompok yang tertindas atau minoritas. Faktor penyebab kekerasan. Pertama, adanya prasangka buruk kepada pihak lain. Yang kedua, individu tidak dapat mengendalikan emosi. Yang ketiga, lahirnya permasalahan yang memancing permusuhan. Yang keempat, kontrol sosial sudah tidak berfungsi untuk mengendalikan persaingan yang terjadi. Yang kelima, adanya keinginan manusia untuk mendapatkan prestasi. Perdamaian adalah sebuah istilah atau kata untuk menyebut suatu kondisi adanya harmoni, keamanan, atau tidak terjadi perang, serasi, dan adanya saling pengertian. Perdamaian juga bisa diartikan suasana yang tenang dan tidak adanya kekerasan.
Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.